Halo semua. Perkenalkan saya Az-Zahra Ayu Permata NIM K75220023 mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, UNS. Di sini saya akan membahas hal dasar dari analisis sistem administrasi perkantoran. Selamat menonton! Yang pertama adalah pengertian dari ASA menurut Yogianto, 1995. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Yang kedua adalah pentingnya ASA, antara lain 1. Beban pekerjaan kantor akan bertambah, juga menambah pola-pola hubungan dalam kaitannya dengan metode dan prosedur kerja. 2. Kebutuhan terhadap ASA nampaknya jarang memperoleh perhatian bahkan tidak peduli terhadap administrasi, biasanya mereka lebih mendominasi pada tupoksi yang berorientasi pada tujuan visi misi yang dicanangkan. 3. Permasalahan 2 kecil dalam organisasi yang menyangkut dengan pola pelaksanaan pekerjaan kantor sering tidak dipermasalahkan. 4. Tingkat fleksibilitas atas sistem yang berlaku relatif tidak sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. 5. Pendekatan terhadap perubahan harus memperhatikan SDM yang akan menjalankannya. Perlu penyesuaian. Maka dibutuhkan pengetahuan terhadap pola, peta kerja yang ada dalam organisasi dan kebijakan yang arif dari pimpinan. Yang ketiga adalah aktivitas kegiatan ASA, antara lain evaluasi terhadap metode dan prosedur penyelesaian pekerjaan. Evaluasi terhadap sistem penyelesaian pekerjaan kantor. Analisa tersebut akan berdampak pada analisa terhadap cara-cara operasi pekerjaan. Analisa semakin penting dirasakan dalam organisasi ketika banyak terjadi pemborosan-pemborosan yang sering dilakukan, baik pemborosan dari lingkup internal maupun eksternal. Yang keempat adalah manfaat ASA yaitu 1. Memperpendek jangka waktu pengerjaan yang dapat mempercepat saat penyerahan. 2. Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam memperhitungkan biaya-biaya dan saat penyerahan. 3. Menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas yang tidak perlu. 4. Mengurangi biaya tata usaha penyelenggaraan koordinasi, kontrol dan fungsi-fungsi pelayanan yang diperlukan. Yang kelima adalah tag-as dari ASA. 1. Menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. 2. Menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. 3. Menyusun data flow diagram, DFD, Structured Analysis and Design Technique, SAD, dan sistem flow chart untuk merancang sistem baru secara detail. 4. Merancang pola pengawasan terhadap data YG bersifat sangat penting. 5. Menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer agar sistem baru dapat berjalan efektif. 6. Merancang bentuk input-output agar mudah dibaca oleh user. 7. Menyusun dokumentasi tentang pekerjaan YG dilakukan oleh sistem analis dalam merancang sistem YG baru. Yang keenam kita akan membahas pribadi sistem analis harus memenuhi. 1. Mampu bekerja sama. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 3. Mempunyai sopan santun. 4. Mempunyai pendirian yang tegas. 5. Mampu bersikap dewasa. 6. Mampu bersikap tegas. 7. Dapat bertindak secara metodik. 8. Dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya. 9. Mempunyai sifat kreatif. Dan yang terakhir adalah langkah kerja sistem analis. 1. Tahap mengidentifikasikan masalah kebutuhan user. 2. Tahap melaksanakan studi kelayakan. 3. Tahap analisis dan rancang sistem. 4. Tahap penerapan sistem. 5. Tahap evaluasi dan pemeliharaan. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini.